Ya, semangat pagi, Adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang trigonometri. Eh, Trigonometri untuk sudut negatif, trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Ya, saya berharap semoga dengan latihan ini, 10 soal ini adik-adik lancar trigonometri, menghitung sudut-sudut, terutama sudut-sudut istimewa. Trigonometri sudut istimewa. Ya, kita lihat soal nomor 1. Cos 160 derajat. Ya, rumus pertama yang dapat kita terapkan adalah kalau ada cos negatif X gitu, itu sama aja dengan cos min X. Cos X, sorry, minusnya hilang ya. Sama dengan cos X. Ya. Nah, jadi untuk kasus nomor 1 ini cos min 160 derajat sama dengan cos 160 derajat. Nah, ini bisa dibawa ke 180 derajat dikurang 20 derajat. Nah, ingat kalau 180 dikurang 20 itu sama aja dengan 160. Nah, ini 180 min 0, 90, 180, 180, 160 ini ada di antara 180 dan 90. Nah, berarti dia adanya di kuadran kedua. Nah, kalau cos di kuadran kedua tandanya negatif. Nah, selanjutnya hasilnya adalah cos 20. Bagian yang ini dibuang aja. Nah, cos 20 sudutnya tidak istimewa. Kita cari dengan menggunakan kalkulator. Nah, adik-adik bisa tekan kalkulator. Cos 20 derajat nanti dapatnya 0,94. Ya, baik. Itu soal nomor 1. Sekarang kita lanjut dengan soal yang nomor 2. Ya, nomor 2 ini sin min 30. Rumus yang pertama, sin min X itu nilainya sama aja dengan min sin X. Ya, nah berarti kalau ada sin min 30 itu sama aja dengan min sin 30 derajat. Nah, perhatikan 30 dan sin nilainya adalah setengah ya. Berarti ini minus setengah. Oke, nomor 2 sangat jelas. Selanjutnya nomor 3 ya. Nah, ingat rumus cos min X itu sama dengan cos X. Ya. Nah, oke, kita terapkan sekarang. Cos min 210 sama dengan cos 210. Nah, 210 adanya di antara 180 dan 210. Nah, berarti dia di kuadran ketiga. Nah, cara menyatakan sudut di kuadran ketiga 180 ditambah 30. Ya, kita gunakan 180-nya supaya kita tidak merubah fungsi trigonometri. 180 tambah 30 sama aja dengan 210. Dia ada di kuadran 3, nilai cos bertanda negatif. Nah, berarti negatif cos 30 derajat. Nah, ini dibuang aja 180 plusnya. Ya, oke. 30 kita lihat, lalu kita lihat cosnya, maka nilainya setengah akar 3. Jadi jawabannya setengah akar 3. Oke, kita lanjut dengan yang keempat. 4. Ya. Sin 240 derajat, nah itu bisa dinyatakan dengan sin 180 plus 60 derajat. Nah, ingat 240 adanya di kuadran ketiga ya. Jadi 180 lebih. Nah, ini dia ya. Di kuadran ketiga antara 180 dan 270. Jadi sebaiknya kita nyatakan dalam bentuk 180 plus gitu supaya tidak mengubah fungsi.
Ya, di kuadran 3 sin tandanya negatif ya. Ingat negatif tandanya berarti ini negatif. Maka ini 180 plusnya dibuang. Yang dipakai adalah 60 derajat saja. Ya, kita lihat 60 derajat dan sin, maka dapat jawabannya segitu. Ya, setengah akar 3. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 5, yaitu tangan 210 derajat. Nah, tangan 210 adanya di antara 180 dan 270. Jadi dia di kuadran ketiga. Ya, kuadran ketiga. Nah, dapat dinyatakan dengan tangan 180 derajat plus 30 derajat. Ya, 180 lebih. Kita pakai 180 bukan 270, alasannya supaya kita tidak merubah fungsi trigonometri. Ya, di kuadran ketiga untuk tangan tandanya adalah positif ya. Di sini tangannya positif. Nah, berarti ini hasilnya adalah tangan 30 derajat. Yang ini dibuang aja. Nah, kita lihat 30 dan tangannya, maka hasilnya adalah sepertiga akar 3. Oke, nah ini dia. Selanjutnya kita lihat soal nomor 6. Ya, nomor 6 ini sin 390. Ya, sin 390. Nah, kalau sudutnya besar begini, diarahkan menjadi kelipatan 360. Nah, ini jadinya 360 derajat ditambah 30 derajat. Gitu ya. Nah, 360 derajatnya dibuang aja ya. Oke, kenapa 360? Karena dia satu siklus. Ini tambahin dengan 360 tambah 30 itu 390. Ya, ini dibuang aja, maka jadinya sin 30 derajat. Nah, kita lihat 30 derajatnya dengan sinnya, maka dapat jawabannya adalah setengah. Kita lanjut lagi nomor 7. Ya, cos 570 derajat. Nah, ini di atas 360, maka kita arahkan menjadi 360 ditambah sesuatu. Gitu ya. Nah, sekarang 360-nya kita kurang, 300, berapa itu? 570 dikurang dengan 360. Nah, ini jadinya 210. Berarti ini 210 derajat. Ya, sama dengan cos 210 derajat. 210 ada di antara 180 dan 270. Ya, ini 210. Artinya dia di kuadran ketiga. Ya, di kuadran ketiga maka dapat dinyatakan dalam bentuk 180 plus 30 derajat. Ya, ini kalau dijumlah hasilnya 210. Ya, kita gunakan 180 supaya fungsi trigono tidak berubah. Ya, tetap cos. Nah, ini jadinya apa? Cos 30 derajat. Tapi jangan lupa minus karena dia adanya di kuadran ketiga. Cos di kuadran ketiga tandanya minus. Nah, berarti ini jadinya minus. Lihat 30, lihat cosnya. Nah, jawabannya yang ini. Setengah akar 3. Min setengah akar 3. Kita lihat soal berikutnya nomor 8. Ya, nomor 8 kita lihat ini 11/6 pi. Nah, yang mana pi-nya itu adalah 180 derajat. Nah, ini kita coret aja, dapat 30 sehingga jadinya 330 derajat. Nah, berarti sin 11/6 kali pi itu sama dengan sin 330 derajat. Ya. Nah, ini bisa kita nyatakan menjadi sin 360 min 30 derajat. Nah, gitu ya. Karena dia ada di antara 270 dan 360. Jadi kita nyatakan dalam 360 supaya fungsinya tidak berubah. Ya, dia di kuadran 4, maka tanda dari sinus adalah negatif.
Di sini yang bertanda positif adalah cosnya, sedangkan sin tandanya negatif. Ya, ini kita buang aja, kita pakai sudut lancipnya yaitu 30 derajat. Ya, 30 derajat kita lihat sin 30 adalah setengah. Jadi jawabannya adalah min setengah. Ya, kita lanjut dengan nomor 9 yaitu cos 180 derajat. Nah, ini boleh kita nyatakan dalam bentuk cos 180 derajat ditambah 0 derajat. Ya, ini kita 180 plus anggaplah dia di kuadran ketiga ya. 180 plus, nah berarti plus lebih dari 180 di kuadran 3. Cos di kuadran 3 itu tandanya negatif. Nah, berarti ini jadinya cos 0 derajat. Nah, cos 0 berarti 1, sehingga jadinya min 1. Nah, Dedek juga bisa mengatakan bahwa 180 ya, kita ulang lagi ya. Cos 180 derajat boleh dinyatakan dengan cos 180 min 0 derajat. Ya, boleh. Nah, ini kita berpikir bahwa dia ada di kuadran 2 karena 180 min ya, 180 kurang gitu ya. Walaupun di situ kurang 0 ya, kita menganggap sebagai sudut di kuadran kedua 180 min. Nah, di kuadran 2 cos tandanya adalah negatif. Ya, yang positif di sini sin aja ya. Tangannya negatif ya. Nah, cos tandanya negatif berarti negatif cos 0. Nah, sama dengan negatif cos 0-nya adalah 1. Nah, berarti hasilnya adalah min 1. Kita lanjut soal berikutnya adalah tangan min 150 derajat. Nah, rumus yang akan kita pakai adalah tangan min X itu sama dengan min tangan X. Nah, ini yang kita pakai. Sehingga tangan min 150 sama aja dengan min tangan 150 derajat. Ya, oke, tangan 150 dapat dinyatakan dengan 180 min 30 derajat. Ya, ini kalau dikurangkan jadi 150. Ya, 180 min berarti dianggap di kuadran keberapa? 180 kurang berarti di kuadran kedua. Gitu ya. Tangan di kuadran 2 tandanya negatif. Nah, berarti jadinya negatif 30 derajat. Min jadi plus. Tangan 30. Nah, lihat ini. Jadi jawabannya adalah sepertiga akar 3. Jadi positif dia ya. Min jadi plus. Nah, baik, kita lihat nomor 1 kembali ya. Kayaknya nomor 1 ini ada yang salah ketik sepertinya ya. Oke. Mungkin aja ini 150. Nah, andai kata ini saya ganti dengan 150 yang satu ini ya. Seandainya ini gurunya salah ketik. Cos min 100 berapa itu? 150 derajat. Nah, ingat tadi rumus cos negatif X sama dengan cos X gitu. Nah, sehingga ini sama aja dengan cos 150 derajat. Ya, 150 ada di kuadran berapa? Ya, ada di antara 90 dan 180 berarti di kuadran kedua gitu. Nah, ini bisa dinyatakan dengan 180 min 30 derajat. Ya, ini kalau dikurang hasilnya segini. Ya, di kuadran 2 cos tandanya negatif. Nah, ini jadinya cos 30 derajat. Ininya dibuang sehingga eh, ya, oke, ini jadinya cos 30 derajat ya. 180 min-nya dibuang. Oke, 30 derajat ini maka dapatlah jawaban setengah akar 3. Oke. Nah, jadi jawabannya begini, kalau ini diganti menjadi min 150. Ya, bila adik-adik mau tetap min 160, itu boleh aja, tapi harus menggunakan kalkulator untuk menentukan hasilnya. Ya, baik demikian penjelasan saya. Semoga adik-adik lancar. Trigonometri
Ya, untuk melihat video-video yang lainnya silakan masuk ke trigonometri, playlist trigonometri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.